Perkenalkan, nama saya Rezeki Clever Manik dari kelas 11 PKJ 2. Saya akan menjelaskan jaringan berbasis luas. Jaringan atau network adalah suatu mekanisme yang memungkinkan bagi komputer terhubung dan para penggunanya dapat berkomunikasi satu sama lain. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi jaringan sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling bertukar dokumen dan data. Saat ini kita mengenal beberapa jenis jaringan pada umumnya, yaitu jaringan data dan internet. Jaringan data adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer-komputer yang ada saling bertukar data. Contoh yang paling sederhana adalah dari jaringan data adalah sebuah PC terhubung melalui sebuah kabel. Jaringan internet adalah sekumpulan jaringan-jaringan yang saling terhubung oleh alat dan akan menjadikan jaringan-jaringan tersebut sebagai suatu jaringan yang besar. Publik internet adalah contoh yang paling mudah dikenali sebagai jaringan tunggal yang menghubungkan jutaan komputer. Arsitektur jaringan. Ada 3 jenis arsitektur, yaitu 1. LAN, Local Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang jaraknya terbatas. Biasanya jaringan ini bersifat tertutup karena hanya digunakan oleh sekumpulan orang yang memberikan akses bandwidth yang tinggi dalam lingkup kelompok yang menggunakannya. Alat yang biasa digunakan adalah switch dan hub. Tiga, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis. Biasanya menghubungkan jaringan WAN yang terpisah dengan kemungkinan untuk terjadinya pertukaran informasi dan sharing data dan device. Alat yang digunakan adalah kumpulan dari router dan gateway. Pada bab ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai WAN. Kita akan membahas lebih dalam mengenai jaringan. Ada 2 konsep yang penting, yaitu 1. Protokol. Protokol banyak digunakan untuk proses komunikasi di antara entity pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entity merujuk pada program-program aplikasi user, sedangkan sistem lebih pada komputer dan terminal. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sintaks, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua adalah semantik, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga adalah timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Konsep yang penting bagian kedua yaitu arsitektur komunikasi komputer. Ada 2 arsitektur protokol yang digunakan sebagai dasar bagi pengembangan standar-standar. Yang pertama, model TCP atau IP. Model dan protokol TCP atau IP merupakan open standard yang merupakan standar teknis dan historis dari internet, yaitu topologi jaringan. Setelah kita mengetahui beberapa komponen untuk membangun sebuah jaringan, maka langkah selanjutnya adalah merancang jaringan yang kita perlukan. Selanjutnya, kita akan membahas topologi WAN. Topologi WAN menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Banyak topologi yang memungkinkan masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, dan scalability sendiri-sendiri. Topologi-topologi yang sering digunakan antara lain ring, star, full mesh, partial mesh yang memiliki bentuk topologi yang sama dengan, dan multi-tiered meliputi 2-tiered dan 3-tiered yang tidak terdapat pada LAN. Jenis konektivitas jaringan WAN. Ada beberapa jenis konektivitas dalam WAN, yaitu 1. Liaison line. Biasanya disebut sebagai koneksi point to point atau
dedicated koneksi. Liaison line jalur komunikasi WAN yang dibangun oleh CPE melalui DCE switch menuju remote site. CPE memperoleh jaringan DTE untuk berkomunikasi kapan saja dengan tanpa prosedur settingan sebelum mentransmisikan data. Yang kedua yaitu circuit switching. Circuit switching menggunakan dial-up modems atau ISDN dan biasa digunakan untuk pengiriman data pada bandwidth yang kecil. ISDN adalah layanan telekomunikasi seluruh dunia yang menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi dan digital dan suara. Keuntungan dari circuit switching yaitu adalah biaya. Kita hanya membayar untuk waktu yang kita gunakan. Tidak ada data yang dikirim sebelum koneksi dibangun atau dijalankan. Yang ketiga, packet switching. Ini adalah metode switching WAN yang memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya. Packet switching bisa dianalogkan mirip dengan liaison line, tetapi biaya yang diperlukan hanya sebesar ketika kita menggunakan model circuit switching.